Saya ulangi lagi, sebenarnya zikir nafas yang dipraktekkan di tasawuf Indonesia adalah zikir nafas yang fungsinya untuk menyelami diri, lapisan-lapisan diri. Karena diri manusia itu berlapis-lapis sebenarnya. Tubuh fisik atau jismul jasadi, lalu ada tubuh fisik yang tubuh nyawa, yaitu jismul misri, lalu ada tubuh langit yang kita sebut jismus samawi ya. Zikir nafas adalah zikir untuk melampaui ruhul jismani, untuk melampaui ruhul ruwani, untuk melampaui ruhus sultani, yang pada akhirnya kita akan kembali akan saya permudah tentang lapisan-lapisan diri, lalu zikir nafasnya yang bagaimana untuk menyelami lapisan-lapisan diri itu. Nah, tetapi ini semua teman-teman sufi ya, entah tubuh, kolbu, nafas, ruh, itu kan sebenarnya dia eh, berasal dari sesuatu yang nggak kita paham. Ya, yang kita sebut sebagai sumber dari segala sumber, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nanti ketika kita ingin dalam tanda petik ya, ketika kita ingin melampaui ruh ini, lalu ada namanya nanti zikir nafas fana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Rasulillah. Kawan-kawan sufi semua, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan melanjutkan bahasan kita tentang nafas yang kita sudah bahas di waktu-waktu sebelumnya ya. Jadi kita sudah membahas tentang darajatun nafasi, yaitu nafas, derajat-derajat nafas. Ada yang nafasnya pada derajat biologis saja, ada yang nafasnya pada derajat psikologis, dan ada nafasnya yang derajat spiritual. Nah, tentu kita menghayati diri kita sendiri, kita berada di derajat yang mana ya. Lalu ada lokus-lokus ya, atau tempat-tempat dimensi-dimensi napas, ada yang di dalam jantung ya, al-qalbu dalam makna jantung, yaitu pertukaran, hanya dimaknani pertukaran O2 dan CO2 antara jantung dan paru ya. Lalu ada yang di arwah, yang arwah ini bermakna energi, ji, dan ada yang di sir, di ruh ilahiyah, atau nafas yang bersifat spiritual. Kali ini saya akan menyederhanakan kembali tentang zikir nafas ya, dan lapisan diri. Sebenarnya zikir nafas ya, yang dipraktekkan di tasawuf Indonesia, itu adalah zikir untuk menyelami lapisan-lapisan diri ya. Saya ulangi lagi, sebenarnya zikir nafas yang dipraktekkan di tasawuf Indonesia adalah zikir nafas yang fungsinya untuk menyelami diri, lapisan-lapisan diri. Karena diri manusia itu berlapis-lapis sebenarnya. Ya, karena diri manusia itu berlapis-lapis, maka kita perlu kan, kalau di dalam tasawuf, ma'rifatullah itu harus diawali dengan ma'rifatun nafsi. Memahami atau mengenal Allah, ma'rifatullah, itu harus diawali dari ma'rifatun nafsi, yaitu mengenali diri kita sendiri. Nanti lalu ada istilah tazkiyatun nafsi ya. Membersihkan diri, membersihkan keakuan kita. Nah, keakuan kita atau diri kita itu terdiri sebenarnya berlapis-lapis ya. Saya akan sebenarnya ada penjelasan yang cukup panjang ya, tentang lapisan diri. Saya akan singgung sedikit. Eh, saya akan singgung
apa namanya hal yang lebih bersifat rumit sebenarnya. Tapi nanti akan saya sederhanakan yang di sini. Ini yang sebenarnya lebih bersifat rumit sebenarnya ya. Jadi manusia itu sebenarnya kan ada 7 lapis. Ya, ada 7 lapis ya. Jadi ada ruhul jismaniyu, ya, ada hal-hal yang bersifat jasmania, ya, yang bersifat jasmania. Tetapi eh, yang bersifat jasmania itu pun sebenarnya terdiri dari 3 level juga jasmani kita itu. Jadi kalau di dalam dunia tasawuf, tubuh fisik kita itu terdiri dari tubuh fisik yang kita kenali ini, yang sebagai daging dan darah. Lalu ada tubuh nyawa, ya tubuh nyawa, ada tubuh langit istilahnya, atau apa sumber dari energi yang sejati. Ya, jadi itu tubuh. Jadi secara fisik pun kita itu ada jismul jasadi, ada jismul misri, ada jismus samawi. Sebenarnya begitu. Nah, ini eh, apa namanya eh, lapisan-lapisan diri yang lebih rumit, yaitu ada ruhul jismani, ada ruhul ruwani, lalu ada ruhul sultani, lalu ada ruhul qudsi. Nah, ruhul jismani ada 3 lapis, ruhul ruwani ada 2 lapis, lalu ruhul sultani, lalu ruhul qudsi. Jadi 7 lapis ya. Ya, saya ulangi lagi. Ada 4. Satu ruhul jismani. Ya, ruhul jismani itu adalah ruh jasmania. Lalu ada ruh ruwani. Ruh ruwani itu ruh yang bersifat yang bersifat psikologis. Lalu yang ketiga ada ruh sultani. Ya, yang kelima ada ruhul qudsi. Ya, nah, yang keempat ada ruhul qudsi kan ada 4. Hanya yang ruhul jismani itu ada 3 dan ruhul ruwani ada 2 sehingga ruhul jismani 3 ditambah 2 ruhul ruwani jadi 5. Lalu ada ruhul sultani 6 dan ruhul qudsi 7. Nanti zikir nafas itu sebenarnya juga memasuki 7 level ini sebenarnya. Zikir nafas itu adalah untuk menyelami 7 lapisan diri kita ini. Ya, ya. Jadi ini yang lebih rumit. Mungkin kawan-kawan Sufit jika melihat gambarnya ini mungkin cukup membingungkan ketika lihat gambar ini. Tapi tidak mengapa. Tetapi yang kali ini saya akan meringkas ya, akan saya permudah tentang lapisan-lapisan diri, lalu zikir nafasnya yang bagaimana untuk menyelami lapisan-lapisan diri itu. Nah, lapisan terluar ini yang saya ringkas dari 7 ini ya, dari 7 ini. Lapisan terluar dari diri kita itu tubuh, ya. Jadi kita sering merasa aku dan tubuh kita anggap aku ya. Oh ini aku gitu. Nah, tubuh kita anggap sebagai aku sehingga aku terluar itu sebenarnya tubuh ini. Ini aku yang paling luar. Lalu lebih dalam lagi adalah tubuh kolbu atau lapisan kolbu. Lapisan kolbu itu pikiran dan perasaan. Itu lapisan kolbu ya. Lapisan kolbu. Pikiran dan perasaan. Yang ini tubuh ini disebut ruhul jismani tadi yang ada 3 lapis sebenarnya ya. Ada 3 lapisan, yaitu tadi yang saya sebut tubuh fisik atau saya sebut apa tubuh fisik atau jismul jasadi, lalu ada tubuh fisik yang tubuh nyawa, yaitu jismul misri, lalu ada tubuh langit yang kita sebut jismus samawi ya, tubuh langit. Tetapi itu tetap tubuh ya. Nah ini, tetapi saya ringkas tadi di sini. Ya tubuh gitu aja ya. Jadi biar nanti lebih sederhana. Ya, jadi ada lapisan terluar namanya tubuh. Nah, lalu lapisan kolbu, ya lapisan kolbu itu lapisan ruhur ruwani yang ada 2. Ya, ruhur ruwani yaitu ruhur ruwani yang bersifat kolbiyah dan ruhur ruwani yang bersifat nafsiyah. Ya, ini lapisan-lapisannya. Nah, baik. Nanti insya Allah kalau teman-teman bisa memahami slide yang ini, insya Allah nanti kalau membaca atau dijelaskan di yang level 7 nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya. Apalagi nanti kalau kita akan melihat level zikir menurut
Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada tujuh juga apa tujuh level zikir ya di apa namanya ada zikir dari zikir lisan sama zikir akhwal khofi itu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah, baik kita kembali ke sini. Jadi ada ruhul jismani yaitu tubuh, ada ruhul kolbi atau kolbu yaitu pikiran dan perasaan ya. Jadi kita sering menduga tubuh kita itu aku kita. Lalu lebih ke dalam kita menduga bahwa pikiran adalah aku kita. Perasaan adalah aku kita. Ini yang paling banyak orang pahami ya bahwa pikiran dan perasaan itu diri. Padahal itu sebenarnya lapisan di luar diri sebenarnya. Nah, kalau yang paling awam sebenarnya bagi orang awam ya tubuh ini aku. Lalu bagi apa namanya orang-orang tertentu yang disebut aku adalah kolbunya, yaitu pikiran dan perasaannya. Lalu yang masuk lebih dalam adalah nafas, yaitu tentang rasa aku. Jadi yang marah, yang sedih, yangnya ya. Jadi yang marah, yang sedih, yang takut, yang kecewa, yang nah ini yang itu ada yangnya. Yang itu yang disebut nafas itu. Lalu ada ruh lapisan yang menjadi sumber dari rasa aku. Jadi kalau disederhanakan begini teman-teman ya, tubuh dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan dikendalikan oleh rasa aku. Rasa aku dia bermanifestasi berasal dari ruh namanya ya, dari ruh itu rasa aku dia bermanifestasi yang sumbernya dari ruh. Jadi ruh mengalir menjadi nafas rasa aku lalu mengalir berkembang apa bercabang ranting menjadi pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan nanti bercabang ranting menjadi tubuh. Nah, ini lapisan diri. Sehingga sebenarnya zikir nafas ya yang dipraktekkan di tasawuf Indonesia itu adalah zikir nafas untuk melampaui lapisan-lapisan diri ini. Zikir nafas adalah zikir untuk melampaui ruhul jismani, untuk melampaui ruhul ruwani, untuk melampaui apa ruhus sultani yang pada akhirnya kita akan kembali kepada fitrah kita yang yaitu ruhul qudsi. Nah, itu sebenarnya begitu. Jadi zikir nafas itu adalah sebuah riyadhah untuk kembali kepada diri sejati kita. Yaitu ya. Nah, saya harapkan teman-teman bisa memahami sehingga nanti ketika kita riyadhah zikir nafas kita tahu latar belakangnya ya. Sehingga kita tahu kenapa kok ada nafas begini, kenapa kok ada nafas begini, kenapa ada nafas begini, kenapa ada nafas begini. Kan ada 5 level zikir nafas ya. Ya ada 5 level zikir nafas. Nah jadi zikir nafas yang paling mendasar, zikir nafas yang digunakan untuk melampaui tubuh. Ya, zikir nafas yang digunakan untuk melampaui tubuh, yaitu zikir nafas jasadi. Nah ini zikir nafas jasadi. Ini adalah zikir nafas untuk melampaui tubuh kita agar muncul kesadaran bahwa tubuh sebenarnya adalah lapisan luar dari pakaian kita, pakaian diri kita. Jadi diri kita itu punya pakaian-pakaian gitu ya, lapis demi lapis. Nah, lapis terluar itu tubuh, artinya tubuh itu sebenarnya bukan diri sejati kita. Dia hanyalah lapisan, dia hanyalah pakaian bagi diri kita. Dan ini lapisan paling luar. Nah, bagaimana cara riyadhah untuk melampaui ruhul jismani atau apa namanya dimensi dari jasmani kita atau tubuh kita, yaitu zikir nafas jasadi. Ya, jadi zikir nafas jasadi mungkin teman-teman bisa lihat di konten di Tasawuf Indonesia ini tentang zikir nafas ya. Ini selalu kita ulang-ulang karena apa? Karena ini adalah sebuah riyadhah yang bagi kami riyadhah yang sangat indah sebagai sebuah upaya, sebuah ikhtiar untuk memahami diri. Nah, nanti memahami diri adalah
pangkal tolak untuk ma'rifatullah. Jadi kalau bisa dibilang bahwa zikir nafas adalah zikir menuju ma'rifatullah sebenarnya. Ya itu. Nah, dan itu ada level-levelnya begitu. Jadi ada tanjakan atau ada tangga-tangganya, ada akobahnya. Jadi yang pertama adalah zikir nafas untuk melampaui tubuh, yaitu zikir nafas jasadi. Ya, zikir nafas yang jasadiah. Lalu zikir nafas kolbi, ya, zikir nafas untuk melampaui pikiran dan perasaan. Jadi kolbu, ya, kolbu itu pikiran dan perasaan. Ini kolbu. Ini zikir nafas untuk melampaui pikiran dan perasaan disebut sebagai zikir nafas kolbiyah. Jadi zikir nafas kolbiyah. Jadi zikir untuk melampaui kolbu. Ya, untuk melampaui pikiran dan perasaan. Itu zikir nafas kolbiyah namanya. Nah, ini di level 2. Jadi ini zikir nafas jasadiyah itu di level 1, ya, di level paling paling dasar, ya. Lalu ini di nomor 2, ya. Makanya kalau kita biasanya bagi yang baru berlatih zikir nafas, baru riyadhah zikir nafas untuk awal-awalnya biasanya kita anjurkan untuk tahap demi tahap, ya. Nanti misalnya zikir nafas jasadiyah itu ada 3 level. Zikir nafas jasadiyah itu, ya. Jadi ada 3 level, yaitu level menyadari nafas, level menyadari aliran nafas, level menyadari jeda antar nafas. Ya, jadi kalau di zikir nafas jasadiyah itu ada 3 level seperti itu, ya. Jadi kalau level 1 ya hanya menyadari nafas saja seperti yang sudah sangat populer itu, ya. Jadi menyadari nafas, tarik nafas, sadar nafas masuk, hembuskan nafas, sadar nafas keluar, ya. Itu level paling paling mendasar. Lalu level yang kedua adalah level zikir nafas jasadiyah yang menyadari aliran nafas. Jadi menyadari alirannya, ya, menyadari alirannya. Lalu yang ketiga, zikir nafas menyadari jedanya. Itu sebenarnya zikir nafas untuk menyadari ruang di mana nafas itu muncul. Ya, ruang di mana nafas itu muncul. Itu namanya zikir nafas untuk menyadari jeda antar nafas. Mengapa begitu penting, ya, zikir nafas jasadiyah ini? Karena di dalam proses zikir itu kan seringkali pikiran kita itu tiba-tiba tiba-tiba kemana-mana gitu. Jadi misalnya kita mau zikir nih, tiba-tiba ingat ini. Itu tidak salah, itu sangat normal. Tidak perlu menyalahkan diri karena itu proses manusiawi yang sangat normal. Jadi saya ulang lagi, ketika orang berzikir lalu pikirannya ke sini, ke situ, itu proses yang sangat normal. Tidak perlu dibenci, tidak perlu ditolak. Kita hanya cukup saat seperti itu, ya kayak kita main layang-layang itu, ketika mulai angin mulai sedikit kita tarik yang kenceng, kalau angin mulai banyak kita ulur gitu. Itu jadi dinamika semacam itu tuh sangat wajar, dan cara paling sederhana agar kita tidak tersesat di dalam pikiran-pikiran liar itu kembali ke nafas. Itu cara paling sederhana. Jadi nafas itu adalah tarikan untuk masuk ke dalam diri, ya, nafas itu. Makanya saya sudah sering sampaikan tentang istilah nafas dan nafas itu kan huruf yang digunakan sama. Jadi akar akar katanya kan sama. Nun vaksin. Nafas ya nur vaksin, nafas ya nur vaksin. Nah, sehingga di situ menimbulkan apa sebuah inspirasi, ya. eh, Lalu muncul inspirasi bahwa sebenarnya untuk mengubah diri ya dengan nafas itu. Nah, padahal nafas itu jangan dimaknani hanya nafas secara biologis, tapi ya, ya nafas itu kan bisa masuk ke ruang-ruang ruhaniyah bahkan. Bukan hanya nafas biologis, ya. Jadi nafas jasadiah itu ada 3 level yang sebaiknya bagi teman-teman yang baru baru berlatih ya mulai dari level pertama, ya. Karena biasanya kalau belum terbiasa di level pertama ini, nanti di level kedua jadi mengalami hambatan-hambatan. Ya, jadi kedua yaitu zikir nafas kolbiyah yang digunakan untuk melampaui pikiran dan perasaan.
Ya. Nanti zikir nafas kolbiah ini akan apa namanya? Akan membantu seseorang untuk eh, tidak di apa namanya? Tidak disiksa oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Kan kita itu kan sering disiksa, yang nyiksa bukan orang ya, yang nyiksa bukan dunia eksternal. Tapi yang sering menyiksa kita itu kan pikiran dan perasaan kita sendiri. Nah, lalu zikir nafas kolbiah ini bermanfaat untuk mengendalikan atau melampaui pikiran dan perasaan itu. Karena kalau ketika sesuatu dilampaui, dia berfungsi tapi tidak mengganggu. Ya, saya ulangi lagi, ketika seseorang melampaui tubuhnya, bukan berarti tidak perlu tubuh lalu meninggalkan tubuh, bukan. Tetapi ketika orang zikir nafas jasadiyah di tiga level ini, dia melampaui tubuhnya, artinya tubuhnya berfungsi tetapi tidak mengganggu. Kan seringkali tubuh kita diganggu oleh tubuh kita. Jadi waktu zikir ya misalnya kita diganggu oleh rasa apa rasa gatel, diganggu oleh rasa fisik tertentu, sensasi tubuh tertentu itu bukan berarti nanti hilang itu tidak, tetapi tidak mengganggu lagi gitu. Ada tapi nggak mengganggu. Itu maksud dilampaui itu begitu, bukan dihilangkan ya. Termasuk ini nanti zikir nafas kolbiyah. Zikir nafas kolbiyah itu bukan berarti pikiran dan perasaannya lalu hilang. Atau pikiran perasaannya ditekan sedemikian rupa sehingga pikiran dan perasaannya itu menjadi seakan-akan tidak ada. Tetapi yang disebut melampaui itu pikiran dan perasaan tetap berfungsi tetapi tidak mengganggu. Bahkan bukan hanya tidak mengganggu, bahkan dia akan menjadi apa namanya faktor yang akan memperkuat dan memperindah zikir kita. Nah, itu ya itu yang dimaksud melampaui. Jadi melampaui itu tetap ada tetapi tidak mengganggu. Itu kita lampaui. Ya. Lalu yang ketiga, lapisan tubuh kita yang ketiga itu nafas, yaitu rasa aku. Ya. Jadi nafas rasa aku, dari rasa aku inilah lalu muncul pikiran. Ya, kan kita kalau berpikir kan merasa aku berpikir kan gitu ya. Jadi sebenarnya pikiran dan perasaan itu akarnya dari rasa aku itu. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu memberi gambaran bahwa orang bertaubat misalnya atau berzikir itu harus seakar-akarnya ya. Seperti apa namanya? Seperti sebuah pohon kita bukan hanya apa melihat ranting daun bunga batangnya tetapi kita juga harus melihat akarnya. Nah, akar dari pikiran dan perasaan itu ya dirasa aku itu. Yaitu di nafas itu rasa memiliki. Nah, itu adalah lapisan di dalam diri kita. Nah, tetapi sebenarnya teman-teman ya, nafas atau rasa aku itu sebenarnya ya bukan diri kita yang sebenarnya. Karena rasa aku itu sebenarnya dibentuk juga oleh dunia-dunia eksternal. Misalnya teman-teman dulu kalau waktu lahir kan belum punya ya rasa aku. Tapi aku yang sejati kan sudah ada. Tapi rasa aku yang identitas itu kan belum ada. Jadi rasa aku yang misalnya saya mustamir, identitas mustamir saya, kemustamiran saya itu kan dibentuk oleh identitas-identitas yang dibentuk dari dunia luar. Oh aku anaknya ini, oh aku lulusan ini, oh aku alumni ini, oh aku adalah apa kalau di masyarakat saya sebagai ini, sebagai itu kan aku yang dibentuk oleh identitas-identitas. Lalu identitas-identitas itu kan yang menimbulkan apa yang menentukan cara kita berpikir ya. Makanya misalnya identitas saya sebagai seorang ayah akan menentukan cara berpikir saya sebagai seorang ayah. Itu identitas atau rasa aku melahirkan pikiran dan perasaan. Nanti pikiran dan perasaan akan mengendalikan gerak-gerak di dalam tubuh. Itu ya urutan-urutannya itu begitu. Jadi zikir nafas tubuh, zikir nafas jasadiyah untuk melampaui tubuh. Zikir nafas kolbiyah untuk melampaui kolbu. Ya, zikir nafas kolbiyah untuk melampaui kolbu. Zikir nafas nafsiyah untuk melampaui rasa aku. Ya, melampaui rasa keakuan kita. Tapi bukan sekali lagi dilampaui loh ya, bukan dihilangkan.
Dilampaui itu maknanya diingat-ingat ya. Dilampaui itu maknanya dia tetap ada tetapi tidak mengganggu. Dia tetap berfungsi tetapi tidak mengganggu. Bahkan bisa menjadi faktor yang memperkuat proses zikir kita. Jadi tidak berarti melampaui tubuh itu kehilangan tubuh, melampaui kolbu kehilangan pikiran dan perasaan, melampaui nafas kehilangan rasa aku, bukan ya, melampaui. Jadi mengapa istilah ini menjadi sangat penting untuk dipahami agar nanti dalam prosesnya teman-teman tidak memusuhi tubuh, tidak memusuhi pikiran, tidak memusuhi rasa aku. Karena nanti kalau dimusuhi nanti akan muncul apa namanya problematika-problematika baru malah ya. Ya itu. Lalu sebenarnya rasa aku itu kan waktu kita lahir kan rasa aku identitas belum ada. Tetapi aku yang sejati kan sudah ada. Kalau di dalam apa ajaran Islam kan ada istilah dulu sebelum kita dilahirkan itu kita sudah diajak apa ngobrol ya istilahnya diajak ngobrol oleh dengan Allah kita didhawuhi alastu birabbikum lalu kita jawab bala syahidna sebelum kita lahir itu sudah artinya rasa aku kita yang sejati itu sudah ada saat kita lahir itu tetapi bukan aku yang identitas bukan aku yang mustamir ya bukan aku yang si fulan bukan aku si fulan nah bukan yang itu kalau aku yang itu aku yang dibentuk oleh lingkungan ya. Bukan aku yang sejati itu adalah aku yang dibentuk oleh lingkungan ya itu adalah nafas ya namanya zikir nafas nafsiyah jadi zikir nafas nafsiyah itu adalah zikir nafas untuk melampaui keakuan kita. Lalu sebenarnya tadi rasa aku itu adalah rasa di mana identitas-identitas itu berakumulasi tadi. Nah, tetapi rasa aku ini munculnya dari mana sumbernya? Ya dari ruh, dari aku kita yang sejati itu. Nah, itu untuk menyadari aku kita yang sejati, kita menggunakan zikir nafas. Ruhiyah namanya ya. Zikir nafas ruhiyah. Nah, jadi ada zikir nafas jasadiyah ya, ada 3 level. Ada zikir nafas kolbiyah, ada 2 level. Lalu masuk ke zikir nafas nafsiyah. Lalu masuk ke zikir nafas ruhiyah. Ya. Nah, tetapi ini semua teman-teman sufi ya, entah tubuh, kolbu, nafas, ruh, itu kan sebenarnya dia eh, berasal dari sesuatu yang nggak kita paham. Ya, yang kita sebut sebagai apa namanya sumber dari segala sumber yakni Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti ketika kita ingin dalam tanda petik ya, ketika kita ingin melampaui ruh ini, lalu ada namanya nanti zikir nafas fana. Ya, zikir nafas fana itu kita benar-benar sudah fana, benar-benar hanya menyadari Allah saja. Ya, kalau ini kan masih tubuh, masih kita menyadari tubuh, masih menyadari perasaan, masih menyadari rasa aku, masih menyadari apa namanya aku ini dari mana asalnya, masih begitu. Tetapi nanti untuk melampaui itu semua ada namanya zikir nafas fana. Jadi zikir nafas yang dipraktekkan di tasawuf Indonesia sekali lagi adalah zikir nafas untuk melampaui lapisan-lapisan diri ya teman-teman ya. Sehingga nanti ada zikir nafas apa jasadiyah ya, ini untuk melampaui tubuh, zikir nafas kolbu untuk melampaui kolbu, zikir nafas nafsiyah untuk melampaui nafas atau diri kita. Lalu ada zikir nafas ruhiyah untuk apa menyadari tentang ruh ya. Lalu ada zikir nafas fana yang tidak menyadari apa-apa. Jadi ya cara wong Jawa iku ora ana apa-apa kejaba Allah. La maujuda ilallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Itu namanya nanti di puncak zikir nafas fana. Nah, intisarinya sebenarnya di situ ya. Di puncaknya adalah zikir nafas fana, tetapi sebagai riyadhahnya kita bisa melatih diri kita riyadhahnya melalui 4 tahapan zikir nafas sebelumnya. Jadi tahap 1 zikir nafas jasadiyah di apa namanya? Di level 2 zikir nafas kolbiyah,
Di level 3 ada zikir nafas nafsiyah, di level 4 ada zikir nafas ruhiyah, lalu puncaknya adalah zikir nafas fana. Nah, kalau di zikir nafas jasadiyah masih ada teknik-tekniknya. Zikir nafas kolbiyah ada teknik-tekniknya. Ada metode-metodenya. Di zikir nafas nafsiyah juga masih ada metodenya. Di zikir nafas ruhiyah sudah sangat minim minim metode. Nah, zikir nafas fana itu teknik tanpa teknik, yaitu zikir yang tidak ada caranya. Itu teknik tanpa teknik. Nah, itu jadi ini teman-teman sekalian ya, jadi dasar-dasar zikir nafas yang dipraktekkan di tasawuf Indonesia agar nanti ketika kita belajar zikir nafas di tasawuf Indonesia ini kita bisa memahami latar belakang logikanya, latar belakang ilmiahnya, latar belakang mengapa kok zikir nafasnya demikian. Ya, itu adalah sebuah riyadhah bagi kita untuk memahami diri. Ya. Karena itu tadi kenapa kok demikian? Karena apa? Mana arofa nafsahu baru fakot arofa robbah. Barang siapa memahami diri, baru memahami bisa ma'rifatullah. Ya, semoga kita dihadiahi Allah, digandeng oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk memahami lapisan-lapisan diri kita. Saya kira cukup sekian ya untuk kali ini. Terima kasih sekali sudah hadir, sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.